Putri Angku Encermin Ajaib. Dahulu kala, di sebuah negeri yang jauh di sana, hiduplah seorang putri yang cantik dan cerdas bernama Diana. Dia memiliki sebuah menara tinggi dengan cermin ajaib yang dapat melihat segala sesuatu, tidak peduli seberapa jauh jaraknya. Dia bisa melihat segala sesuatu di atas dan di bawah tanah. Tidak ada yang bisa disembunyikan darinya. Akibatnya, dia sangat sombong dan membenci semua orang. Raja khawatir karena dia yakin sikap Diana akan mencegahnya menemukan cinta sejati. Saya hanya akan menikah dengan seseorang yang dapat secara efektif menyamarkan dirinya dari saya, sehingga sulit bagi saya untuk menemukannya. Raja harus setuju dengan Diana, dan dia menyebarkan berita itu ke seluruh kerajaannya. Semua kontestan berusaha untuk menyamar dari sang putri. Beberapa bersembunyi di dalam rumah, sementara yang lain memanjat pohon atau berpura-pura menjadi orang lain. Diana, di sisi lain, dapat melihat semuanya berkat cermin ajaibnya. Diana memenangkan semuanya dan mengusir semua pelamar. Jauh dari istana, di sebuah desa yang sepi, hiduplah seorang pria yang lembut dan jujur bernama Edgar. Dia dicintai oleh semua orang di desa dan memiliki hati yang penuh kasih. Tak seorang pun mengerti bagaimana hal itu terjadi, namun tersiar kabar ke seluruh penjuru kota bahwa Putri Diana sedang mencari pasangan. Sungguh tugas yang menarik, patut dicoba. Kemudian dia bertekad untuk menemukan jalan ke istana dan mengambil tugas tersebut. Saat mendekati istana, dia melihat seekor elang dengan sayap yang rusak. Elang itu terbaring tak berdaya di bawah pohon. Dengan hati yang penuh kasih, Edgar membalut dan merawat elang itu. Dia juga memberinya makan dengan baik. Komitmennya membantu burung itu pulih dengan cepat. Elang itu bisa terbang dan sangat berterima kasih kepada pemuda itu. Terima kasih telah menyelamatkan hidup saya. Giliran yang baik pantas untuk datang ke sini dan hubungi saya jika Anda membutuhkan bantuan saya. Setelah beberapa saat, dia berjalan melintasi danau dan melihat seorang nelayan menyeret jalannya. Seekor ikan mas terperangkap dalam jaring dan meronta-ronta dengan sia-sia memohon bantuan. Saya ingin membeli ikan mas Anda, tetapi saya hanya memiliki sedikit emas. Maukah Anda menjualnya kepada saya? Ya Juleh, emas ini tidak mencukupi untuk membeli ikan. Namun Anda tampak jujur. Saya akan menjualnya kepada Anda. Edgar melepaskan ikan mas itu kembali ke danau. Ikan itu cukup menghargai dan menasihatinya sebelum melompat ke bawah. Terima kasih telah menyelamatkan hidup saya. Giliran yang baik pantas untuk yang lain. Silakan datang ke sini dan hubungi saya jika Anda membutuhkan bantuan saya. Edgar melanjutkan perjalanannya. Kali ini dia melihat seekor rubah yang telah ditangkap. Kakinya terluka. Rubah itu menatapnya, memohon bantuan. Edgar sekali lagi membantunya melepaskan diri dari perangkap dengan kebaikan hatinya. Dengan lembut ia membalut kaki rubah itu dan bahkan memberikan makanan untuknya. Tak lama kemudian, rubah itu bebas berlari dan melompat seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Rubah itu sangat terharu dan berterima kasih kepada Edgar. Terima kasih telah menyelamatkan hidup saya. Giliran yang baik pantas untuk yang lain. Silakan datang ke sini dan hubungi saya jika Anda membutuhkan bantuan saya. Edgar akhirnya mendekati gerbang istana. Di depan raja dan putri, Edgar menyatakan keinginannya untuk menerima tantangan tersebut. Dia kemudian menyarankan kepada Diana, Yang mulia, Anda adalah wanita paling brilian di dunia, dan aku hanyalah seorang penduduk desa dan petani miskin. Jika Anda menemukan saya 2 kali, Anda akan cukup sopan untuk mengabaikannya. Tapi jika saya gagal untuk ketiga kalinya, saya akan melakukan apapun yang Anda inginkan. Diana belum pernah melihat pria secantik, setulus dan sejujur Edgar. Saya akan memberi Anda 3 kali percobaan, tetapi Anda tidak akan pernah berhasil. Saat mencari tempat untuk bersembunyi, Edgar teringat bahwa ia pernah berada di lokasi yang sama dengan tempat ia menyelamatkan elang tersebut pun memanggilnya. Elang kesayanganku, aku butuh bantuanmu. Begitu dia selesai berteriak, elang itu terbang tinggi dari langit. Elang itu terbang dengan riang di depannya.
Apa yang membuat Anda begitu khawatir? Itulah keseluruhan ceritanya. Aku tak tahu harus bersembunyi di mana. Apakah ada yang bisa Anda lakukan untuk membantu saya? Aku punya ide. Kaklah di punggungku. Aku akan membawamu kembali ke sarang dan membantumu bersembunyi. Elang itu mengepakkan sayapnya dan terbang kembali ke sarangnya, membawa Edgar bersamanya. Elang itu terbang mengelilingi Edgar. Secara ajaib, ia berubah menjadi telur besar. Saatnya Diana naik ke puncak menara dan menemukan Edgar. Dia menatap melalui cermin ajaib dan segera melihat hutan. Di dalam sarang elang, sebuah telur yang sangat besar dan aneh bersinar. Edgar, ini dia, berubah menjadi telur. Kamu benar-benar hebat, tapi kamu tidak pernah bisa bersembunyi. Diana pergi ke sarang elang. Dia memanggil, Edgar, kemarilah. Aku tahu kau berubah menjadi telur terbesar di sarang elang. Putri Diana, Anda sangat cerdas. Saya menyembunyikan diri saya dengan sangat baik, sehingga saya pikir Anda tidak akan pernah mengetahuinya. Hal itu benar-benar terbukti. Anda memiliki 2 kesempatan lagi. Pikirkan baik-baik dan temukan lokasi persembunyian yang baru. Edgar yang tidak dapat menemukan tempat persembunyian baru berakhir di depan danau tempat dia menyelamatkan ikan mas. Ikan mas kesayanganku, aku butuh bantuanmu. Dermawan saya, apa yang membuat Anda begitu prihatin? Itulah keseluruhan ceritanya. Kita harus mencari lokasi persembunyian yang lebih baik. Dapatkah Anda membantu saya? Jangan khawatir, aku akan menyembunyikanmu di bawah air. Sang putri tidak akan bisa mengetahuinya. Ikan mas itu berenang di sekitar Edgar berkali-kali. Dia segera berubah menjadi ikan mas dan menghilang ke dalam danau. Berbicara tentang Diana, dia kembali ke puncak menara dan menatap melalui cermin ajaib. Dia segera melihat danau. Di dalam danau, sepasang ikan mas berenang dengan panik. Namun, ada seekor ikan mas yang bertingkah aneh. Ini dia. Edgar, kau adalah ikan mas. Sungguh berubah menjadi ikan. Kau pikir kau bisa menipuku? Edgar, aku tahu kau ikan mas. Kemarilah. Kali ini, saya yakin akan menang. Anda memiliki 1 kesempatan terakhir. Jika Anda tidak menang, Anda akan dipenjara seumur hidup Anda. Benarkah? Tidak ada yang bisa disembunyikan darinya. Apakah ini akhir dari hidup saya? Ia menyadari bahwa ia berada di lokasi yang sama dengan tempat ia menyelamatkan rubah tersebut. Edgar menyebutnya, Rubahku tercinta, aku butuh bantuanmu sekarang. Apa yang membuat Anda begitu khawatir? Itulah keseluruhan kisahnya. Kita hanya punya 1 kesempatan tersisa. Apakah ada yang bisa Anda lakukan untuk membantu saya? Jangan khawatir, saya punya ide bagus. rubah itu mengeluarkan sihir yang mengubah Edgar menjadi kelinci putih yang cantik. Dan rubah itu menjadi seorang pedagang. Lokasi yang paling berisiko adalah yang paling aman. Aku akan menjualmu pada putri. Dia membawanya ke istana untuk ditawarkan untuk dijual. Kelinci putih yang paling cantik dan memukau di dunia telah tiba. Diana langsung jatuh cinta pada kelinci itu pada pandangan pertama. Dia langsung membelinya dengan harga yang cukup mahal. Saya ingin kelinci putih. Ingatlah bahwa ketika sang putri tiba di menara untuk menggunakan cermin, Anda harus bersembunyi di rambutnya. Diana sangat menyukai kelinci itu. Dia selalu memeliharanya setiap saat. Sekarang saatnya bagi Diana untuk memanjat menara yang menjulang tinggi untuk menemukan Edgar. Edgar, yang menyamar sebagai kelinci putih, segera bersembunyi di bawah rambutnya juga. Diana menggunakan cerminnya untuk mengamati langit dan tanah dengan cermat. Namun, kali ini Edgar tampak menghilang, yang membuat Diana heran. Ini cukup aneh. Mengapa cerminku tak bisa mendeteksi Edgar? Ini masih bekerja dengan normal. Diana mulai khawatir. Dia meningkatkan kekuatan cermin, tetapi masih tidak bisa melihat Edgar. Cermin ajaib saya tidak melihat Edgar dimanapun. Jadi, apa aku sudah kalah? Segera setelah dia selesai berkata, cermin itu hancur menjadi ribuan keping. Pada saat itu, kelinci di bahu Diana melompat turun dan berubah menjadi Edgar. Diana pun tercengang. Apa? Jadi, apakah Anda kelinci yang saya beli?
lokasi yang paling berisiko juga merupakan lokasi yang paling aman. Endo begitu asyik dengan cermin ajaib sehingga Anda tidak memperhatikan kelinci yang tidak berdosa di sebelah Anda bisa menang. Diana sangat patah hati. Dia tahu Edgar telah memberinya sebuah pelajaran. Tidak ada yang lain kecuali Kyang Kuhan yang menutupi mataku. Dia harus menerima bahwa Edgar lebih unggul darinya. Dia mempertahankan sumpahnya dan setuju untuk menikah dengannya. Pernikahan tersebut dilangsungkan di dalam istana dengan restu dari semua orang. Edgar juga mengundang elang, ikan mas, dan rubah ke pernikahannya. Sejak saat itu, Diana kehilangan kesombongannya. Dia cukup senang dengan pasangannya yang penuh kasih. Mereka hidup bahagia selamanya. Akhir.